Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai request teman-teman, kali ini kita akan bahas apa itu aplikasi HTTP Custom dan cara membuat config-nya gimana. Kita akan bahas di part 2 ini. Oke, jangan di skip untuk penjelasan apa itu aplikasi HTTP Custom. Langsung saja kita masuk, ini dia. Oke, kita udah masuk, kita langsung cari aplikasi HTTP Custom ya. Nah, kita akan bahas apa itu pilot, apa itu server name indication, dan apa itu SSH. Nah, kita akan bahas duluan adalah pilot. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan bahas pilot. Apa itu pilot? Pilot adalah sebuah struktur kode khusus yang bertujuan untuk mengirim kode data yang kita gunakan dan di dalamnya berisi bug atau URL. Maksudnya kita mengirim data itu sesuai hostname. Misalnya nih, hostname itu aktif atau status. Bentar, pesawat lewat berisik. Oke, lanjut. Nah, hostname tersendiri misalnya kalau dia aktif dalam 4, misalnya 403 not found, artikan hostname itu kan tidak diizinkan ya untuk kita mengaksesnya. Nah, bagaimana untuk pilot bekerja? Kita akan berusaha membuat pilot ini untuk hostname itu memberikan kita perizinan untuk mengakses web itu. Nah, misalnya kalau kita sudah mengakses web perizinan, maka kita akan dibawa ke SSH ya. Kita akan bawa ke server untuk mengakses internet. Nah, itu pilot. Nah, pilot sendiri di sini ada beberapa penginjekan. Yang pertama normal front inject, back inject, front query sama back query ya. Setelah front inject sendiri dia penginjekan depan, back query penginjekan belakang. Nah, di sini untuk request methodenya di sini ada beberapa penginjekan ya, get, head, post, put, delete, track, option, dan sebagainya. Nah, untuk pembuat pilot ini kita sesuaikan saja dengan hostname tersebut. Mau kita meminta perizinan dari hostname ya. Misal saya contohkan di sini, saya buat ini ya, ini hostname misalnya diaktif dalam bentuk 403 not found. Karena 403 not found itu website tidak bisa mengizinkan kita ya, tidak mengizinkan kita untuk mengakses web itu, maksud saya. Oke, di proxy ini tersendiri, proxy hanya untuk membantu untuk kita mengakses ke website tersebut. Misalnya pilot itu misalnya kalau kita generate ya, kita generate dulu. Nah, kita udah generate nya, terus kita connectin, terus dia kagak mau connect untuk pilotnya. Nah, kita minta bantuan dalam proxy ya, untuk proxy-nya aktif lagi ya. Nah, kita harus minta bantu ke proxy yang aktif untuk bisa ke website atau hostname-nya itu. Oke, kita sudah bahas pilot. Kalau belum paham silahkan komentar. Nah, untuk SSH sendiri pasti masih ada yang bingung untuk SSH. SSH adalah Secure. SSH adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman. Logging antar muka baris perintah eksekusi jarak jauh dan jaringan lainnya di antara jaringan komputer. Maksudnya SSH ini dia komunikasi secara aman. Misalnya kita mengakses YouTube, dia akan komunikasi secara aman. Nah, misalnya kita penginjekan pilot terus kita langsung dibawa ke SSH, itu berarti kita sudah bisa mengakses internet ya, kita mengakses internet secara aman ya. Itu untuk mau yang ini ya, untuk internet gratis kita harus cari dulu hostname yang aktif ya. Sesuai operator sendiri, untuk hostname yang aktif sendiri itu misalnya Facebook ya. Facebook itu dia kalau Facebook gratis kan kita secara gratis tuh ya. Nah, kita cari cara bagaimana kita bisa diizinkan oleh web tersebut. Nah, setelah kita sudah dapat izin, maka kita akan dibawa ke SSH untuk terhubung ke internet. Nah, sampai di sini paham ya?
Untuk penginjikan saya sudah jelaskan tadi beberapa penginjikan, silakan ya mau diedit-edit. Di sini saya juga kurang jago untuk pengeditan pilot sendiri. Nah, untuk kedua kita akan bahas tentang SSL. Di sini SSN ya, atau server name indication. Di sini ada dua bentuk ya, TLS sama SSL. Kita akan bahas TLS dulu. TLS adalah protokol kepanjangan TLS ya, protokol layer security yang mengamankan privasi data. TLS ini dia untuk mengakses webnya secara mengamankan data kita ya, Sedangkan SSL ya, SSL Secure Socket Layer merujuk pada jenis keamanan digital yang memperoleh komunikasi dan skripsi di antara website dan web browser. Berarti dia mengamankan data digital untuk mengakses web tersebut ya. Nah, sedangkan dalam internet gratis sendiri kita membutuhkan sebuah hostname ya, misalnya Kota Belajar sekarang yang lagi viral-viralnya. Kota Belajar kan murah ya kan. Nah, di situ kan untuk Google kan aktif dalam SSL. Kemarin saya juga sniff untuk hostname-nya SSL, cuman sekarang lagi COVID ya, ini juga lagi dicari-cari. Nah, misalnya kalau Google kan kita bisa masukkan aja SN-nya, webnya ya, nama webnya www.google.com. Nah, di sini langsung kita masukkan aja SSH-nya dan terus kita konekkan. Misalnya dia komunikasi data dengan website tersebut terus diterima dalam bentuk SSL, maka kita langsung bisa mengakses internet secara aman dan gratis ya. Nah, SSL sudah, sekarang kita pembuatan config ya. Masalah enable DNS auto reply ke VPN service sama DNS wording, wicket lock sama PC pun saya belum bahas. Yang mau request silahkan request saja, nanti saya bahas di next video ya. Untuk membuat config sendiri, kita misalnya kalau di sini untuk SS saya, untuk VPN sendiri saya di sini saya belum bahas juga. Nanti kalau mau request silahkan, nanti saya akan bahas untuk VPN. Nah, kalau VPN itu kita harus buat config dulu, terserah di mana. Biasanya di TCP VPN juga ada. Kalau mau yang lengkap itu di SSH Ocean. Di situ untuk Open VPN-nya ada 3, TCP, UDP sama SSL. Nah, SSL penjelasan tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini saya akan bungkus dalam bentuk SSH saja. Nah, di sini misalnya kita sudah isi SSH saya. Di sini saya penginjakan menggunakan SSL saja biar lebih simpel. Nah, di sini kita isi nama ya. Isi nama terserah mau nama apa. Kita klik expire. Nah, expire ini kapan lamanya berakhir config tersebut ya. Kita klik ini. Kita extra sniff di mana? Extra sniff sendiri di sini untuk para sniffer, maksud saya untuk agak susah untuk sniffnya, tapi semua ada celahnya ya, pasti ada celahnya sendiri saya belum bisa kasih tahu ya. Oke, note di sini kita tulis config ya. Note mau tulis apa, mau isi nama atau apa terserah. Di sini power banic, nanti di sini kan HCK dan Ainur nih, kita terakhir dan yang open config kita itu bakal muncul di sini ya, nama kita ya yang muncul di sini. Oke. Nah, misalnya di sini saya save nama terserah, kita expirednya di sini. Oke, kita klik extra sniff note sama block root sendiri. Di sini sangat penting banget. Kenapa? Jika ada yang pandai sniff terus pakai block root, yang maksudnya yang confignya tidak checklist block root, itu sangat gampang config itu di sniff ya. Cuma di sini HP saya tidak di root karena saya tahu bahwa banyak config itu pasti tidak diizinkan root ya, makanya saya tidak root handphone. Nah, password sendiri di sini kita isi password dari config tersebut. Misalnya kalau kita isi password terus ada orang yang mau import config kita di aplikasi HTTP customer mereka, maka otomatis dia akan meminta password. Nah, sampai di sini mungkin paham ya untuk penjelasannya. Nah, kita save ya. Misalnya kita save. Nah, di sini kita akan import dulu. Ini yang tadi gua acak-acak. Nah, di sini akan muncul lah password kan.
Di sini nggak tahu tadi apa, gua lupa anjir. Gua udah lupa passwordnya. Nanti di sini mungkin di situ saja ya. Kalau memang belum jelas lagi silakan tulis di komentar ya kalau memang belum jelas. Nah, pilot saya udah jelaskan tadi ya. Untuk kita cari hostname yang aktif, cari saja bentuk apa saja, nanti diinjek menggunakan pilot, nanti disesuaikan perintah dari web tersebut ya. Misalnya kalau web tersebut diminta 403 byte request, artinya website itu atau hostname itu tidak memperizinkan kita untuk masuk ke web ya. Nah, pilot kan udah bertujuan untuk bagaimana supaya web itu atau hostname itu memberikan persetujuan biar kita mengaksesnya. Setelah kita sudah memberikan maksudnya web dari web tersebut sudah memberikan kita persetujuan untuk mengizinkan kita menggunakan web itu, maka dia akan membawa kita di SSH. SSH sendiri tadi saya udah jelaskan ya. Mungkin di sini saja paham ya, sudah paham. Moga aja ya bermanfaat buat teman-teman yang belum bergabung dan belum tahu cara merubah kuota belajar dan 10 GB Rp10. Silahkan klik link di deskripsi video ya. Yang belum bergabung di organisasi Universe, silahkan klik link deskripsi untuk bergabung di grup Telegram. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nanti kita jumpa di next video. Bye bye.